Saudara-saudari yang terkasih dan anak-anak yang tercinta, malam terakhir sebelum Yesus wafat sebagai manusia, dia memberi warisan yang berharga, yaitu dirinya sendiri. Inilah tubuhku, terimalah, makanlah. Perendahan diri yang sehabis-habisnya, total mencinta, total mengasihi, sehabis-habisnya tanpa sisa. Dia melakukannya dengan membasuh kaki para rasul dan kemudian memberikan dirinya dalam roti tak beragi dan anggur murni. Membasuh kaki itu pasti merendahkan diri, karena kaki itu ada di bawah. Kalau dia membasuh kepala itu tidak jadi cerita. Membasuh kaki itu pasti turun ke bawah, karena kaki itu di bawah. Yang kakinya di atas ya kejungkir po. Kaki itu di bawah, maka Yesus harus merendahkan diri, turun. Dan waktu itu yang namanya membasuh kaki adalah pekerjaan budak. Budak itu adalah pekerja tanpa upah, pekerja yang paling rendah. Dan itu tugasnya dia membasuh kaki. Kaki tuannya, kaki tamu tuannya, dia yang membasuh. Nah, ini Tuhan dan guru kita melakukannya. Turun ke bawah. Dia menanggalkan pakaiannya. Pakaian itu dalam bahasa kitab suci itu sungguh-sungguh martabat. Dia meninggalkan martabatnya yang luhur. Anda ingat ketika kisah anak bungsu yang hilang? Cepat berikan pakaian kepadanya, jubah yang terbaik, ya kan? Martabatnya sudah hilang, dipulihkan. Maka itu tanda pakaian itu dalam bahasa kitab suci itu martabat. Nah, dia sungguh menanggalkan pakaiannya. Nanti Romo juga akan membasuh kaki para peraga rasul. Nah, nanti Romo juga menanggalkan pakaiannya ini. Tidak semua, ini aja. Ya toh? Nah, Yesus juga tidak semua, ya toh? Tapi pakaian terluarnya, pakaian yang menyimbolkan martabatnya. Nah, itu Yesus untuk kita. Dan lalu Ekaristi, inilah tubuhku, terimalah, makanlah. Inilah darahku, terimalah. Jadi sungguh-sungguh seluruh hidupnya, dirinya, seliraku dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa terjemahnya lebih tepat, saliraku. Seliraku ini adalah diriku seutuhnya. Kalau kita bilang sama orang, selirane arep tindak pundi, ya kan? Bukan tubuhmu mau kemana, tapi selirane iki wis seluruh dirinya. Iki saliraku, iki diriku, ku berikan padamu. Maka tubuh dan darah, ini seluruh dirinya. Darah itu simbol seluruh dirinya, tubuh juga seluruh dirinya. Kalau hanya rambut tentu tidak. Ya. Ini aku ngasih pelontos ini, tak berikan padamu rambutku. Wah, itu bukan seluruh diri. Itu ora apa-apa kok aku ora nganggo rambut. Ya. Tapi kalau tanpa darah bisa hidup enggak saya? Enggak bisa. Nah, itu Yesus. Maka walaupun beliau itu gondrong, tidak memberikan rambutnya untuk kita, ya. Tapi memberikan darahnya, memberikan hidupnya untuk kita. Nah, itulah pada Rabu Abu yang lalu, 40 hari kurang 3 hari yang lalu, itu kita merenungkan mengenai kalau aku memasuki Prapaskah waktu
itu aku harus bagaimana? Waktu itu diputarkan film, ingat enggak? Saya minta putar lagi film itu. Kita lihat apa yang terjadi di situ. Ya kan? Jadi apakah selama Prapaskah ini Anda dan saya sudah seperti yang dikehendaki Tuhan? Yesus makan bersama, memberikan dirinya, sungguh merendahkan diri, mencintai sampai tuntas. Mari kita saksikan film itu lagi. Dan kita refleksikan apa yang terjadi dalam hidup kita. Seperti gambaran film itu. Mana pong order niyo, ma'am? Isang pizza chicken sa Korean spaghetti. For dine-in or take-out? Thank you. One chicken, please. Tell the story that no one else can hear. How can someone's laughter bring me close to tears? And you'll never know, 'cause you'll never know how the world will see.
story you won't bring us through. I am not forgotten, so I'm sharing it with you. For all the things we know, what have we learned? Though I close my eyes, baby, chase me. And the story begins again. Rabu-abu yang lalu kita nonton ini. Nah, saya masih ingat renungan kita dan juga film Bapak Uskup yang berbicara pada kita bahwa kita ingin menjadi sungguh-sungguh perpanjangan Yesus Kristus, tangan Yesus, kaki Yesus untuk teman-teman kita yang susah, untuk keluarga Anda, untuk siapapun. Sekarang masuk Trihari Suci. Selama masa Prapaskah kita sudah merenungkan itu. Dan mesti kita lakukan itu. Tadi di film itu, Bapak itu agamanya apa? Katolik, dia pakai tanda saleh pokok. Dia sungguh-sungguh mengandung Yesus. Ya sungguh-sungguh dalam dirinya ada Yesus. Yang dia salurkan dengan cinta. Walaupun dia miskin, gak punya apa-apa selain hanya mencari makanan sisa dari restoran cepat saji. Tapi dia lakukan itu dengan sepenuh hati. Untuk tetangga-tetangganya juga, anak-anak tetangga, ya kasih menjadi sukacita. Masih walaupun itu sampai ada yang nyebur nang ember. Begitu sukacitanya melihat bapak itu. Lalu bapak itu di keluarganya juga milih sing paling enak ya kamu sing paling butuh, pupune sing butuh tinggu keluargane gitu. Lalu ketika mau makan jangan lupa sembahyang dulu. Jadi dia penuh mengandung Yesus dan meluap. Dia juga mewartakan imannya untuk keluarganya. Nah, ini menjadi renungan untuk kita semua. Anda yang bapak keluarga, saya yang bapak paroki, Anda yang ibu keluarga juga, tapi juga Anda anak-anak, sejauh mana kita memberi diri satu sama lain sebagai keluarga. Sejauh mana kita juga memperhatikan teman-teman kita yang susah. Karena apa? Karena kita sudah penuh dengan Yesus. Yesus sudah bersamaku selalu. Dia memberi warisan sebelum dia meninggal dunia, sebelum disalibkan, yaitu dirinya sendiri. Inilah diriku, terimalah makanlah, maka kamu mesti memberi mereka makan. Inilah diriku, inilah hidupku, terimalah. Maka kamu juga harus memberi hidup pada sekitarmu. Kalau aku merendahkan diri dan membasuh kaki, maka kamu pun juga merendahkan diri dan membasuh kaki. Maka saudara-saudari, mari kita lanjutkan Ekaristi ini. Warisan
dari Yesus sebelum meninggal dunia adalah dirinya sendiri, Ekaristi. Nanti kita akan mengarak tubuh Kristus, setelah kita santap tentu mengarak tubuh Kristus ke joglo, kita tuguran sampai pagi. Itu tanda bahwa kita mau menemani dia. Kita sudah diberi banyak oleh dia, sekarang giliran kita menemani dia. Berjagalah 1 jam saja bersamaku sebelum aku mati. Berjagalah. Maka kita giliran menemani dia dalam tuguran itu. Dan besok beliau meninggal, kita peringati meninggalnya, wafatnya. Kita sungguh mau ikut dia dengan lebih sungguh. Mari kita lanjutkan Ekaristi ini dengan semangat itu, dan kita mohon kekuatan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin.